Kudus 1965. Haram membunuh cicak jika belum membunuh kafir. Namanya Muhammad Samsi. Dia lahir di Dusun Srebet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Pada 1960-an, dia tergolong orang sukses. Dia memiliki peternakan sapi perah. Setiap hari, berliter-liter susu dia antar kepada para pelanggan. Dari usaha itu, dia menjadi satu-satunya warga yang memiliki televisi. Setiap hari banyak orang berkumpul di rumahnya, sekadar menonton perkembangan berita peristiwa gerakan 30 September di Jakarta. Tak mengherankan kalau mereka mendengar pernyataan salah seorang jenderal, tumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Tak lama berselang, keluar instruksi para ulama Nahdlatul Ulama untuk menumpas habis orang-orang Partai Komunis Indonesia. Samsi banyak mengenal tokoh NU saat itu, seperti Kiai Haji Ahmad Fadzoli dan Kiai Haji Anas Mahfud, serta sejumlah tokoh lain. Sebagai anggota barisan Ansor Serbaguna Banser, dia sering menjaga rapat-rapat yang dihadiri para kiai NU. Dia kemudian ditunjuk sebagai ujung tombak dalam penumpasan orang-orang kafir ini. Pembasmian itu hanya berlangsung 2 tahun, sekitar akhir 1965 hingga awal 1966. Lokasi penumpasan dipusatkan di pantai selatan Lumajang, dekat Desa Bandarwangi, Kecamatan Tempeh. Juga ada lokasi lain, termasuk di pinggir sungai di desanya. Samsi mengingat pertama kali membunuh karena perintah seorang tentara angkatan darat. Ia menyuruh menghabisi nyawa seorang anggota PKI yang tidak dia kenal. Habisi nyawa orang ini tanpa keluar darah dari badannya, kata sang tentara. Dia tidak tahu dari mana asal anggota PKI itu. Tanpa berpikir panjang, dia ambil sepotong rotan yang sudah disiapkan. Dia pukul tengkuk orang itu berkali-kali. Setelah dia pastikan mati, jasadnya langsung dibawa ke tepi laut agar terbawa arus. Setelah korban pertama, berturut-turut dia mengeksekusi orang-orang PKI lainnya. Dia tidak ingat berapa jumlahnya orang-orang PKI tersebut yang dia lihat saat diturunkan dari atas truk. Satu persatu mereka dibantai. Mayat mereka langsung diceburkan ke laut agar hilang di telan arus. Tak jarang dia juga mengawali ritual pembantian itu. Pernah suatu kali rekan-rekannya sesama eksekutor mendapati seorang anggota PKI melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka jadi ragu. Dia yakinkan kepada teman-temannya bahwa orang PKI itu cuma berpura-pura agar lolos dari penumpasan. Dia menghabisi nyawanya. Dan betul saja, aksinya itu membuang rasa tanggung rekan-rekannya. Dia teringat perkataan seorang ulama NU. Tidak sah sebagai muslim jika tidak mau menumpas orang-orang PKI. Atau haram hukumnya membunuh cicak jika belum membunuh orang-orang kafir ini. Tipe orang PKI yang harus dihabisi beragam. Ada yang mudah, ada yang susah. Pernah dia menghadapi seorang saudagar kaya di Lumajang yang dianggap anggota PKI. Waktu itu dia pulang dari luar kota. Dia harus mencegatnya di dekat jembatan sekitar Desa Grobogan, Kecamatan Gedung Jajang. Begitu ia muncul, langsung dia tepas lehernya hingga kepala lepas dari badannya. Lalu dia lempar mayat itu ke bawah jembatan. Tapi begitu dia hendak pergi,
Terdengar dari suara orang tersebut tertawa. Dia pun kaget bukan kepala. Dia seperti melihat badan dan kepala orang itu menyatu kembali dan tertawa-tawa. Dia tebas lagi lehernya, lalu badan dan kepalanya dipisah. Orang itu pun mati. Kini sudah lebih dari 56 tahun berlalu dan dia tidak menyesal melakukan semua itu. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.